Bayangkan pagi ini seorang pensiunan membuka ponselnya pelan-pelan. Belum sempat minum teh, belum sempat sarapan, tiba-tiba muncul pesan di grup keluarga. Rapel gaji pensiunan ASN, TNI, Polri mulai cair hari ini, segera cek rekening. Jantung langsung berdebar. Pikiran mulai berjalan kemana-mana. Kalau benar cair, mungkin obat bulanan bisa terbeli lebih tenang. Mungkin tunggakan kecil bisa dilunasi. Mungkin cucu yang minta bantuan sekolah bisa dibantu tanpa harus meminjam lagi, tapi beberapa menit kemudian muncul pesan lain yang berbeda. Ada yang bilang sudah cair, ada yang bilang hanya isu, ada yang membawa nama taspen, ada yang menyebut tanggal, bahkan ada yang membagikan link yang terlihat meyakinkan. Nah, disinilah kita harus berhenti sejenak, karena bagi pensiunan kabar uang bukan sekadar kabar biasa. Ini menyangkut ketenangan hidup, harga diri, dan rasa aman di usia yang seharusnya lebih damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, para purna bakti PNS, keluarga besar purnawirawan TNI dan Polri, serta seluruh keluarga yang sedang mengikuti informasi seputar hak pensiun, semoga hari ini diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan dijauhkan dari kabar-kabar yang menyesatkan. Di video ini, kita tidak akan terburu-buru mengatakan sudah pasti cair atau pasti tidak cair. Karena informasi seperti ini harus dibahas dengan hati-hati. Kita akan pelan-pelan membedah pertanyaan besar dari judul hari ini. Benarkah mulai hari ini rapel gaji pensiunan ASN, TNI, Polri cair? Apa yang harus dipahami dari respons cepat Taspen? Dan yang paling penting, bagaimana Bapak dan Ibu bisa membedakan antara kabar resmi, perkiraan, dan informasi yang hanya beredar dari pesan berantai? Jadi, mohon simak sampai akhir. Bukan karena kita ingin membuat panik, tetapi justru supaya Bapak dan Ibu tidak mudah tertipu, tidak terbawa emosi, dan bisa mengambil langkah yang benar. Masalah rapel gaji pensiunan ini besar, bukan hanya karena kata rapel terdengar menyenangkan. Masalahnya adalah karena banyak pensiunan hidup dengan perhitungan yang sangat ketat. Setiap bulan ada biaya listrik, air, beras, obat, kontrol kesehatan, kebutuhan rumah, cicilan kecil, sampai biaya membantu anak atau cucu. Kadang uang pensiun belum sampai akhir bulan sudah harus dibagi-bagi dengan sangat hati-hati. Maka ketika muncul kabar bahwa ada rapel yang akan cair, harapan langsung naik, wajar, sangat manusiawi. Tidak ada yang salah ketika seorang pensiunan berharap ada tambahan dana. Apalagi mereka telah mengabdi bertahun-tahun kepada negara, menjalankan tugas, menjaga pelayanan publik, menjaga keamanan, menjalankan administrasi, mengajar, merawat, melayani, dan bekerja dengan disiplin selama masa aktif. Namun justru karena harapan ini besar, risiko salah informasi juga menjadi besar. Banyak pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan suasana seperti ini. Mereka tahu bahwa kata cair hari ini bisa membuat orang klik. Mereka tahu bahwa kata taspen terbaru bisa membuat orang percaya. Mereka tahu bahwa pensiunan sering ingin cepat memastikan, lalu tanpa sadar membuka link, mengisi data, atau membagikan informasi yang belum jelas. Jadi pertaruhan hari ini bukan hanya soal apakah rapel cair atau belum. Pertaruhan sebenarnya adalah apakah kita bisa tetap tenang, tetap cerdas, dan tetap menjaga keamanan data serta uang pensiun kita sendiri. Sekarang kita masuk ke konteks sederhana. Apa sebenarnya rapel itu? Dalam bahasa yang mudah, rapel adalah pembayaran susulan atau kekurangan bayar yang muncul karena ada perubahan hak yang berlaku mundur. Misalnya, kalau suatu aturan menetapkan kenaikan mulai bulan tertentu, tetapi pembayaran baru diproses beberapa waktu kemudian, maka selisih bulan-bulan sebelumnya bisa disebut rapel. Tetapi ini hanya terjadi kalau memang ada dasar kebijakan yang jelas, perhitungan resmi, dan mekanisme pembayaran yang sudah ditetapkan. Karena itu, rapel tidak bisa muncul hanya karena ada pesan viral. Rapel tidak bisa cair hanya karena ada video yang memakai kata breaking news. Rapel tidak bisa dianggap pasti hanya karena seseorang menulis mulai hari ini di media sosial. Harus ada dasar yang bisa diverifikasi. Untuk pensiunan ASN atau PNS, nama taspen sering muncul karena selama ini banyak urusan pensiun sipil berkaitan dengan layanan taspen. Tetapi untuk purnawirawan TNI dan Polri, keluarga juga perlu memahami bahwa kanal dan lembaga yang menangani hak bisa berbeda sesuai kategori masing-masing. Jadi jangan semua informasi dicampur menjadi satu tanpa pengecekan. Nah, dari judul hari ini, ada 3 kata yang perlu kita bedah dengan hati-hati. Pertama, mulai hari ini. Ini terdengar mendesak tetapi harus dicek apakah benar ada jadwal resmi. Kedua, rapel gaji pensiunan. Ini harus jelas, rapel apa, dasar kebijakannya apa, untuk kelompok penerima yang mana, dan periode apa. Ketiga, respon cepat taspen terbaru.
Ini perlu dibaca sebagai kebutuhan untuk mencari respons resmi, bukan langsung menganggap semua klaim yang beredar adalah benar. Sekarang mari kita uraikan pelan-pelan. Pertama, apakah rapel bisa cair mulai hari ini? Jawaban paling aman adalah bisa saja ada pembayaran tertentu jika memang sudah ada proses resmi, tetapi tidak boleh dianggap berlaku untuk semua orang hanya berdasarkan kabar yang beredar. Dalam urusan pensiun, pembayaran biasanya mengikuti data penerima, status administrasi, bank penyalur, jenis manfaat, dan ketentuan yang berlaku. Jadi sekalipun ada pencairan untuk sebagian penerima, belum tentu semua rekening masuk di hari yang sama. Contoh sederhananya begini, anggap saja ada sebuah pembayaran tambahan yang memang sudah disetujui secara resmi, maka prosesnya tidak hanya satu tombol, lalu semua orang menerima bersamaan. Ada proses pendataan, ada pencocokan identitas, ada pengecekan rekening, ada penyaluran melalui bank, ada kemungkinan perbedaan waktu masuk, terutama jika bank penyalur berbeda atau data penerima perlu diperbarui. Ini bukan berarti hak hilang, ini berarti proses administrasi keuangan negara biasanya berjalan dengan tahap. Kedua, apa yang harus ditanyakan ketika mendengar kata rapel? Jangan hanya tanya, sudah cair atau belum? Pertanyaan yang lebih tepat adalah, rapel ini berdasarkan aturan apa? Berlaku untuk siapa? Untuk pensiunan aktif penerima manfaat atau termasuk ahli waris? Periode pembayarannya dari bulan apa sampai bulan apa? Dibayar lewat rekening biasa atau harus ada proses khusus? Apakah ada pengumuman resmi dari lembaga terkait? Kalau pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh sumber yang menyebarkan kabar, maka Bapak dan Ibu perlu sangat berhati-hati, karena informasi keuangan yang benar biasanya punya jejak resmi. Ada pengumuman, ada kanal layanan, ada keterangan yang bisa dicek ulang. Bukan hanya narasi panjang yang berujung pada ajakan klik link. Ketiga, bagaimana membaca respon cepat Taspen? Dalam situasi seperti ini, respons yang paling penting bukan sekadar kalimat sensasional, melainkan kejelasan. Kalau Taspen atau lembaga resmi memberikan penjelasan, yang perlu dicari adalah pernyataan yang benar-benar berasal dari kanal resmi. Misalnya situs resmi, media sosial resmi yang terverifikasi, kantor layanan, call center resmi, atau pengumuman yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan langsung percaya pada tangkapan layar yang tidak jelas asalnya. Screenshot bisa dipotong, logo bisa ditempel, desain bisa dibuat mirip, bahkan nama lembaga bisa disalahgunakan. Keempat, mengapa banyak orang bingung? Karena istilah dalam dunia pensiun sering bercampur. Ada gaji pensiun bulanan, ada tunjangan tertentu, ada kenaikan berkala jika diatur, ada rapel jika ada kekurangan bayar, ada manfaat lain yang kadang namanya berbeda. Ketika semua istilah ini dicampur dalam satu kalimat, hasilnya menjadi kabur. Orang mendengar gaji naik, lalu menganggap ada rapel. Orang mendengar pencairan, lalu mengira semua pensiunan mendapat uang tambahan. Padahal dalam keuangan pensiun, setiap jenis pembayaran punya dasar dan mekanisme berbeda. Kelima, kalau benar ada rapel, apa dampaknya bagi keluarga? Tentu ini bisa menjadi kabar yang melegakan. Bagi sebagian pensiunan, tambahan dana meski tidak terlalu besar bisa membantu membeli kebutuhan pokok, membayar biaya kontrol kesehatan, memperbaiki rumah, atau menutup kekurangan bulanan. Tetapi jangan langsung membuat rencana besar sebelum uang benar-benar masuk dan sumbernya jelas. Jangan dulu berutang karena berharap rapel. Jangan dulu membeli barang mahal karena membaca pesan viral. Dalam kondisi keuangan pensiunan, keputusan kecil bisa berdampak panjang. Keenam, kalau ternyata kabar itu belum terverifikasi, apa yang harus dilakukan? Jangan kecewa berlebihan. Harapan boleh ada, tapi ketenangan harus dijaga. Kabar yang belum terverifikasi bukan berarti pasti bohong, tetapi juga bukan berarti pasti benar. Posisi paling bijak adalah menunggu sumber resmi sambil tetap memeriksa rekening secara normal, bukan dengan panik. Karena seringkali kecemasan membuat orang lebih rentan tertipu. Dan justru di titik inilah kita perlu mengingat satu hal penting. Informasi pensiun harus diperlakukan seperti uang tunai. Jangan diberikan kepada sembarang orang. Jangan dibagikan tanpa cek. Jangan dipercaya hanya karena tampilannya meyakinkan. Sekarang waktunya kita melakukan reality check. Kabar yang menyebut cair hari ini harus dipisahkan menjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu informasi resmi yang benar dan bisa diverifikasi. Kalau ini yang terjadi, pasti ada jalur resmi untuk mengecek. Kemungkinan kedua, itu hanya perkiraan dari orang yang membaca pola pembayaran sebelumnya, tetapi belum tentu benar untuk hari ini. Kemungkinan ketiga, itu adalah kabar yang dibuat untuk menarik perhatian, mengejar klik, atau bahkan mengarahkan orang ke penipuan.
Bapak dan Ibu harus waspada pada beberapa tanda bahaya. Kalau ada pesan yang meminta klik link untuk mencairkan rapel, hati-hati. Kalau ada yang meminta nomor KTP, nomor rekening, kode OTP, foto kartu pensiun, atau data keluarga melalui chat pribadi, jangan langsung diberikan. Kalau ada yang meminta biaya admin agar rapel cepat masuk, itu tanda yang sangat mencurigakan. Hak pensiun resmi tidak seharusnya dicairkan melalui pembayaran biaya ke rekening pribadi seseorang. Perhatikan juga kalimat yang terlalu memaksa. Misalnya, harus daftar malam ini. Kalau tidak klik sekarang uang hangus. Hanya untuk 500 orang pertama. Atau, segera kirim data agar tidak gagal cair. Kalimat seperti itu sering dipakai untuk membuat orang takut. Padahal lembaga resmi biasanya tidak bekerja dengan cara menakut-nakuti penerima manfaat. Kita juga perlu hati-hati dengan video atau konten yang hanya mengejar sensasi. Thumbnail boleh besar, judul boleh menarik, tetapi isi harus bertanggung jawab. Kalau sebuah konten mengatakan pasti cair tanpa menunjukkan dasar resmi, jangan langsung percaya. Kalau konten menyebut angka tertentu tetapi tidak menjelaskan sumbernya, anggap itu belum pasti. Kalau konten menyebut semua pensiunan ASN, TNI, Polri pasti menerima pada hari yang sama, itu harus dicek ulang karena kategori penerima manfaat bisa berbeda. Jadi, kesimpulan reality check-nya jelas. Sampai ada bukti resmi yang dapat diperiksa, kabar rapel cair hari ini harus diperlakukan sebagai informasi yang perlu diverifikasi, bukan sebagai kepastian. Bapak dan Ibu, mari kita lihat sisi manusianya. Pensiun bukan akhir dari nilai seseorang. Pensiun adalah fase setelah puluhan tahun bekerja, mengabdi, bangun pagi, menjalankan tugas, menghadapi tekanan, dan tetap bertahan demi keluarga. Ketika seseorang masuk masa pensiun, yang diinginkan sebenarnya sederhana. Hidup tenang, tidak merepotkan anak, bisa berobat saat sakit, bisa makan dengan layak, bisa tersenyum ketika cucu datang, dan bisa tidur malam tanpa memikirkan kekurangan uang esok hari. Karena itu, setiap kabar tentang rapel, kenaikan, tunjangan, atau pembayaran tambahan terasa sangat dekat di hati. Bukan karena pensiunan serakah, bukan karena ingin berlebihan, tetapi karena biaya hidup memang terus bergerak, sementara penghasilan pensiun sering terasa terbatas. Harga kebutuhan pokok bisa naik, biaya kesehatan bisa datang tiba-tiba, anak-anak juga punya beban masing-masing. Di tengah kondisi seperti itu, kabar tambahan dana terasa seperti cahaya kecil di ujung lorong. Namun cahaya itu jangan sampai berubah menjadi jebakan. Jangan sampai harapan Bapak dan Ibu dimanfaatkan oleh orang yang hanya ingin mengambil data, mencuri uang, atau mengejar keuntungan dari rasa cemas orang tua. Kita harus menjaga martabat pensiunan. Martabat itu bukan hanya soal berapa uang yang diterima, tetapi juga soal bagaimana kita tetap berpikir jernih, tidak mudah dipermainkan, dan tetap berdiri dengan tenang di tengah banjir informasi. Kalau nanti ada kabar resmi yang benar-benar menyatakan pembayaran dilakukan, tentu kita sambut dengan syukur. Tetapi kalau belum ada kepastian, kita tetap kuat. Karena orang yang bijak bukan orang yang tidak punya harapan, melainkan orang yang bisa menjaga harapan agar tidak dikendalikan oleh kabar palsu. Sekarang apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan mulai hari ini? Pertama, cek informasi dari sumber resmi. Jangan hanya mengandalkan pesan grup. Periksa kanal resmi Taspen untuk penerima yang terkait Taspen, dan untuk purnawirawan TNI atau Polri, pastikan juga mengikuti kanal lembaga yang sesuai dengan hak masing-masing. Bila ragu, hubungi layanan resmi atau datang ke kantor layanan terdekat bersama keluarga yang dipercaya. Kedua, cek rekening secara wajar, tidak perlu setiap 5 menit. Cukup lihat mutasi rekening melalui ATM, mobile banking jika biasa menggunakan, atau minta bantuan anak yang dipercaya. Kalau ada dana masuk, catat sumber dan keterangannya. Jangan langsung menyebarkan klaim ke orang lain sebelum memahami jenis pembayaran tersebut. Ketiga, jangan klik link sembarangan. Ini sangat penting. Banyak penipuan menggunakan tampilan mirip lembaga resmi. Bila ada link yang dikirim lewat pesan pribadi atau grup, jangan langsung dibuka. Lebih aman mengetik sendiri alamat situs resmi atau mencari akun resmi yang benar-benar terverifikasi. Keempat, jangan berikan OTP, PIN, password, atau data pribadi kepada siapapun. Petugas resmi tidak akan meminta kode rahasia perbankan melalui chat biasa. Kalau ada orang mengaku petugas lalu meminta kode, hentikan komunikasi. Bicarakan dengan keluarga. Kelima, jangan membayar biaya apapun untuk mempercepat pencairan. Kalau ada yang mengatakan rapel bisa dipercepat dengan biaya admin, biaya aktivasi, biaya verifikasi,
atau biaya materai ke rekening pribadi, itu harus ditolak. Hak resmi tidak bekerja seperti jual beli prioritas. Keenam, gunakan akal sehat keuangan. Bila nanti ada uang tambahan yang benar-benar masuk, utamakan kebutuhan penting. Obat, kebutuhan pokok, tagihan utama, dan dana darurat kecil lebih penting daripada belanja karena euforia. Rapel, kalau memang ada, sebaiknya menjadi alat untuk menenangkan hidup, bukan memulai beban baru. Ketujuh, bantu sesama pensiunan. Jika Bapak dan Ibu punya teman yang mudah panik, jangan dimarahi. Ajak bicara baik-baik. Katakan bahwa semua kabar harus dicek. Kadang orang tua bukan kurang pintar, hanya terlalu berharap karena hidup sedang berat. Maka tugas kita bukan mengejek, tetapi saling menjaga. Jadi, apakah benar mulai hari ini rapel gaji pensiunan ASN, TNI, Polri cair? Jawaban paling bertanggung jawab adalah, jangan langsung percaya sebelum ada bukti resmi yang jelas. Bisa saja ada proses pembayaran tertentu untuk kelompok tertentu jika memang sudah ditetapkan, tetapi jangan menganggap semua klaim viral sebagai kepastian. Yang harus dilakukan adalah cek sumber resmi, cek rekening dengan tenang, lindungi data pribadi, dan jangan mudah terpancing oleh kata-kata yang terlalu mendesak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, masa pensiun seharusnya tidak diisi dengan kecemasan karena kabar yang simpang siur. Masa pensiun seharusnya menjadi waktu untuk hidup lebih damai, lebih dihargai, dan lebih terlindungi. Negara, lembaga, keluarga, dan masyarakat punya tanggung jawab moral untuk menjaga para purna bakti dari informasi yang menyesatkan. Kalau kabar rapel itu benar, semoga menjadi rezeki yang membawa manfaat. Kalau belum benar, semoga hati kita tetap tenang dan tidak menjadi korban penipuan. Yang paling penting, jangan biarkan harapan membuat kita lengah. Karena uang pensiun adalah hasil pengabdian panjang, dan hasil pengabdian itu harus dijaga dengan kehormatan. Sebelum menutup video ini, mari renungkan satu pertanyaan sederhana. Ketika sebuah kabar tentang uang datang begitu cepat dan begitu menggoda, apakah kita sudah cukup tenang untuk memeriksanya sebelum percaya? Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, rezekinya cukup, keluarganya rukun, dan setiap hak yang memang menjadi milik Bapak dan Ibu dapat diterima dengan lancar, aman, dan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.